Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum memahaminya. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Masih sibuk Pak Kiai? Masih sibuk sibuk ngajar ya? Dan tidak sibuk lah. Dan harus disempatkan ya Gapai Kemuliaan. Disempatkan. Masya Allah, terima kasih sudah hadir. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, bahasan tema kita seperti biasa gado-gado macam-macam. Dan untuk pertanyaan pertama ini juga sudah dihimpun oleh teman-teman dari Gapai Kemuliaan berkaitan soal hadis Nabi. Ini saya baca. Ada hadis Nabi yang kemudian menyebutkan kelak di akhirat ada sekelompok orang yang ditolak untuk minum di telaga Haud dan mereka itu adalah ahli bid'ah. Kalau kita sarikan ke dalam bahasa Indonesia, apakah penyebutan ahli bid'ah itu betul dan sebenarnya yang dimaksud bid'ah itu seperti apa Pak Kiai? Ini tema seksi sekali. Betul. Ini yang sering menjadikan pertentangan di ngeri-ngeri sedap antara sebenarnya. kaum muslimin. Karena bisa jadi ada kelompok yang berbeda, kemudian untuk menyalahkan kelompok yang berbeda itu selalu menggunakan istilah bid'ah atau ahli bid'ah, para pelaku bid'ah. Jadi hadis tadi itu tidak secara spesifik menyebutkan kata-kata bid'ah dulu di sana. Jadi ceritanya ini Rasulullah kan mengatakan saya ini selalu berkeinginan bisa melihat saudara-saudara saya. Maka para sahabat bilang, bukankah kami saudaramu Rasulullah? Bukan, kalian sahabat saya. Saudara saya itu adalah orang yang beriman kepada saya, tetapi tidak sempat melihat saya dan bertemu dengan saya. Ini kan berarti termasuk kita-kita nih Mbak Mila. Kita beriman kepada Nabi tanpa kita pernah bertemu dan melihat Rasulullah. Maka para sahabat kemudian bertanya, bagaimana nanti engkau mengenalinya? Itulah yang kemudian istilahnya ada hurron muhajjalin. Kata Nabi, mudah kok. Kalau kalian melihat misalnya sekelompok kuda yang warnanya hitam, kemudian ada kuda itu yang kakinya berwarna putih, kemudian di lehernya itu ada putihnya atau di dahinya ada putihnya, bukankah itu akan menjadi tanda seperti itulah kalian kelak di antara yang hitam terlihat putihnya itu karena basuhan air wudhu. Jadi basuhan air wudhu itu kan memberikan cahaya nanti di akhirat, nggak boleh vonis orang sekarang gitu ya. Kayak air wudhu gitu, enggak bisa lah ya. Nah, oleh karena itu, kemudian Nabi menceritakan, tapi nanti ada orang yang saya kenal, tapi enggak sampai ke telaga Haud. Loh, kata Nabi, kenapa malaikat mereka nggak sampaikan, mereka umat saya. Kata dijawab sama malaikat, innaka la tadri, engkau nggak tahu Rasulullah, ma'ahdatsu ba'daka, apa yang mereka buat setelah engkau tiada. Kata-kata ahdatsa ini kemudian dikaitkan dengan hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa orang yang mengada-ngadakan dalam agama yang itu bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu akan ditolak karena dihukumi sebagai bid'ah. Nah, padahal gitu loh. Hadis ini jelaskan man ahdasa fi amrina. Barang siapa orang ahdasa membuat satu pekerjaan laisa min amrina yang bukan perkara kami. Ini nggak boleh loh diartikan laisa min amrina yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Enggak. Amr di situ perkara kami. Misalnya apa? Ada orang sekarang bilang gini, Maulid Nabi itu bid'ah. Karena nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya. Loh, dari mana? Karena bagian dari memperingati kelahiran Rasulullah itu ada hadisnya. Kan Nabi ditanya, Rasulullah kenapa puasa hari Senin? Karena kata Nabi, fihi wulidtu, karena saya lahir pada hari Senin. Maka dari hadis ini kita dapat fatwa payung bahwa memperingati hari kelahiran seseorang itu juga bagian dari ajaran agama. Adapun teknisnya puasa, teknisnya memanggil orang, teknisnya bersedekah, teknisnya
teknisnya mendengar mauidhah hasanah itu teknis. Sama kan dengan Al-Quran. Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga Quran. Dijaga di masa Rasulullah dengan cara menghafal. Dijaga di masa Rasulullah dengan ditulis di atas tulang, pelepah kurma. Sekarang berbentuk mushaf. Sekarang berbentuk Quran digital. Sekarang ada pesantren yang tugasnya hanya melahirkan penghafal Quran. Namanya Ma'had Tahfidz. Itu semua tidak ada di masa Rasulullah. Apa kemudian diartikan bid'ah? Tidak. Oleh karena itu para pemirsa, secara sederhana, dulu guru saya waktu ngaji itu bilang, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu wasfun, sedang mau mensifati satu pekerjaan. Pekerjaan ini ada apa tidak di zaman Nabi. Yang ada itu dibilang sunnahnya Rasulullah, yang tidak ada itu dibilang bid'ah. Karena tidak ada, karena bid'ah itu barang baru. Makanya Allah itu disifati dalam Al-Quran itu badi'us samawat. Karena Allah menciptakan langit bumi ini nggak ada contohnya. Kalau saya menciptakan robot kan niru orang, menciptakan pesawat itu niru burung. Kalau Allah tidak ada barang baru, maka semua barang baru itu disebut bid'ah, tapi tidak berkaitan dengan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, mandub, makruh, haram itu hukum. Oleh karena itu kata ulama, bid'ah itu, ini para pemirsa ya, kalau ada ulama misalnya, saya terang-terangan saja lah, yang belajar di Arab Saudi itu biasa semua bid'ah dolalah neraka. Ya enggak apa-apa, Anda mau percaya kepada mereka juga enggak apa-apa. Sementara saya juga punya ulama gitu loh. Imam Syafi'i misalnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Fathul Bari, Sahih Bukhari, dalam kitab hadis terbesar namanya Fathul Bari. Imam Nawawi misalnya yang mensyarah Sahih Muslim. Itu selalu mengatakan bid'ah di dalam agama itu ada dua. Ada bid'ah namanya bid'atun hasanah. Ada bid'ah namanya bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang mahmudah dipuji, ada bid'ah yang mazmumah dicela. Ukurannya di mana nih? Kalau ada satu pekerjaan yukhalifu kitaban, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin, maka itu namanya bid'ah dolalah. Yang Mas Muhammad tadi ya. Misalnya Mila ya ketika hari ulang tahun merayakan hari kelahirannya ngundang maksiat. Joget-joget pakai pakaian yang membuka aurat itu namanya bid'ah dolalah. Kenapa? Karena bertentangan dengan perintah Al-Quran, itu tidak mengekspresikan syukur kepada Allah. Tapi kalau kemudian ketika waktu hari lahir saya mengundang orang untuk mendoakan saya, untuk mendoakan saya sebagai khairun nas kata Nabi, yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya, itu kan bagian dari perintah agama. Maka itu tidak dikatakan bid'ah madmumah, tapi itu dikatakan bid'ah yang baik, bid'ah hasanah ya, atau bid'ah yang mendatangkan pujian. Jadi para pemirsa, bid'ah itu terjadi mulai kapan? Ya bahkan di masa Rasulullah sendiri. Apa contohnya? Banyak. Rasulullah mengajarkan doa tertentu, nanti ditambahkan sama orang. Contohnya apa? Bangun dari ruku. Rabi itu cuma mengajarkan Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah imamnya, makmumnya baca Rabbana walakal ham. Tiba-tiba satu masa ada yang nambahin tuh Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan mil asam, terus panjang. Setelah sholat Nabi nanya siapa yang baca gitu ya? Nah, itu ketika Nabi kenapa Nabi bertanya, kata para sahabat karena saya melihat 70.000 malaikat membawa pahala dari pujian itu kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa tambahan doa tadi itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi menjadi bagian yang diperintahkan. Kan tadi imamnya bilang sami Allah, Allah akan mendengar liman kepada orang hamidahu yang memuji. Maka redaksi yang panjang itu tetap dalam koridor pujian kepada Allah. Gitu loh. Sama Mila, kalau nanti subuh di masjid samping rumahnya itu baca tarhim misalnya. Tarhim subuh itu, misalnya subuh setengah lima, jam 4 sudah mulai banyak tuh, ada yang sholawat, ada apa. Apakah ini diperkenankan? Iya.
Mana dalilnya? Dalil khususnya nggak ada, tapi dalil umumnya ada. Apa dalil umumnya? Dulu Nabi kalau subuh azannya 2 kali. Iya, betul. Azan yang pertama itu bukan azan, karena haram orang azan sebelum waktu sholat. Lalu azan Nabi yang pertama itu azan apa? Itu dalam bahasa Arab azan itu namanya al-i'lam, ngasih tahu. Ngasih taunya dulu di zaman Nabi pakai azan. Iya. Kenapa? Karena nggak ada Nggak ada speaker. speaker. Kalau harus banyak yang dibaca, suaranya tidak mampu. Maka baca-bacaan puji-pujian sebelum sholat itu tidak dikatakan sebagai bid'ah. Nah, jadi nanti orang yang tidak bertemu dengan Nabi pada hautnya itu yang membuat bagian tertentu dalam agama yang laisa minhu, yang memang itu bukan bagian dari agama. Oke, Misalnya kemudian tadi itu ada tasyakuran, ya kan? Tasyakurannya dibuat dengan cara yang keluar dari pakem agama. Saya mau bikin acara peringatan Maulid Nabi misalnya, tapi isinya joget-joget. Ya tentu haramnya bukan karena maulidnya kan, karena konten isinya. Tapi ketika konten isinya itu kemudian sama dengan apa yang ada dalam agama, itu tidak dilarang. Oke. Misalnya tiba-tiba sholat maghrib jadi 4 rakaat, itu kan udah beda banget secara berbeda banget. syariat juga udah Tapi kan ada yang tidak berbeda. Iya. Misalnya Mila, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kemudian kita kumpulin orang, bahasa Indonesia, tradisi Indonesia namanya tahlilan. Di tahlilan tuh ngapain? Ada baca sholawat. Ya kan, ada zikir la ilaha illallah. Qurannya juga bilang fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Habis itu istighfar. Kan sama nih. Ini kan kayak martabak kah? Dagingnya halal, bawangnya halal, tepungnya halal, berdiri sendiri halal, diaduk jadi satu ya halal. Tetap halal gitu. Masya Allah, menarik sekali. Pak Kiai, masih akan kita lanjutkan pembahasan kita, tapi kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.